Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang keamanan kebakaran laboratorium IT, strategi, proteksi, mitigasi, dan standar global untuk keberlangsungan infrastruktur digital. Selanjutnya, di slide kedua, tujuan pembelajaran. Setelah sesi materi ini selesai, kami berharap rekan-rekan semua mampu memahami dan menerapkan prinsip keamanan kebakaran secara konferensif di lingkungan laboratorium IT. Ada 5 poin utama yang akan kita capai hari ini. Pertama, kita akan mengenali resiko kebakaran unik yang hanya ada di lab IT dan pusat data. Kedua, memahami klasifikasi kebakaran listrik dan bagaimana cara penanganan yang tepat. Ketiga, mampu memilih mekanisme atau agen pemadam yang sesuai tanpa merusak perangkat keras elektronik kita. Keempat, memahami cara menerapkan standar internasional NFPA ke dalam tata kelola lab. Kelima, kita akan menganalisis metrik dampak ekonomi yang timbul jika sistem keamanan kebakaran ini gagal berfungsi. Selanjutnya, slide ketiga, Tetra api atau The Five Tetra. Mari kita mulai dari pemahaman dasar mengenai api itu sendiri. Kita semua pasti familiar dengan konsep segitiga api tradisional. Namun, dalam dunia keamanan AI modern, konsep tersebut sudah berkembang menjadi tetrahedron api. Mengapa demikian? Karena selain adanya unsur oksigen, panas, dan bahan bakar, terdapat elemen keempat, yaitu reaksi berantai kimia. Elemen keempat inilah yang membuat api mampu menyebar dan mempertahankan dirinya secara mandiri di atas sirkuit atau kabel laboratorium. Terus ada strategi pemadaman lab IT. Berdasarkan prinsip Theta dan api tadi, strategi pemadaman di laboratorium air IT memiliki pendekatan yang berbeda. Kita tidak bisa menyemprotkan air secara konvensional untuk mendinginkan api atau mengisolasi oksigen begitu saja, karena berisiko merusak sirkuit. Fokus utama di lingkungan IT adalah memutus reaksi berantai kimia tersebut menggunakan agen gas bersih. Gas khusus seperti FM200 dan Novex 1230 bekerja sebagai simultan dengan cara menyerap energi panas sekaligus untuk menginterupsi reaksi kimia pembakaran pada tingkat molekul, sehingga api padam seketika tanpa meninggalkan residu merusak. Selanjutnya, yang keempat, klasifikasi kebakaran IT. Kebakaran di lab IT memiliki karakter unik yang memerlukan pendekatan penanganan khusus. Kita harus membaginya ke dalam beberapa kategori risiko. Kelas C atau listrik, ini adalah risiko kebakaran utama kita melibatkan peralatan bertegangan aktif seperti server, switch, dan router. Kebakaran kelas ini mutlak membutuhkan agen pemadam non-konduktif agar tidak memicu sengatan listrik baru atau korsleting massal. Kelas A, material padat, dipicu oleh panas berlebihan atau overheat yang membakar komponen fisik non-logam seperti casing plastik, isolasi kabel, atau kertas dokumentasi di sekitar lab. Bahaya sekunder atau asap korosif ini yang jarang disadari. Residu dari asap kebakaran komponen IT sebenarnya bersifat konduktif. Seringkali asap ini jauh lebih merusak sirkuit mikro, elektronik, sensitif dibanding api itu sendiri karena memicu korosi instan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya di slide kelima ada mekanisme pemadaman untuk aset TI. Teknologi pemadaman modern yang ada pada saat ini dirancang spesifik untuk memadamkan api tanpa melukai perangkat elektronik kita yang sensitif dan mahal. Ada tiga sistem utama yang digunakan secara global. Yang pertama yaitu Clean Agent Gas FM200 atau NOVEX 1230, yaitu memadamkan api dengan menyerap panas dan memutus reaksi kimia. Keunggulan utamanya adalah zero residu alias tidak meninggalkan sisa apapun dan bersifat non-konduktif. Selanjutnya yang kedua, insert gas atau energen. Sistem ini bekerja dengan mengurangi kadar oksigen di bawah level yang dibutuhkan api untuk menyala. Tetapi formulasinya diatur agar tetap aman bagi manusia yang berada dalam ruangan tersebut. Yang ketiga yaitu water mist atau kabut air mikro. Menyemprotkan partikel air ultrahalus untuk mendinginkan suhu secara ekstrem. Karena partikel yang berukuran mikro, volume air yang digunakan sangat minimal sehingga meminimalkan potensi kerusakan akibat air pada perangkat IT. Selanjutnya pada slide 6 yaitu standar internasional protokol NFPA. Untuk memastikan laboratorium IT kita aman dan setara dengan fasilitas global, kita wajib mengadopsi standar internasional, khususnya protokol NFPA atau National Fire Protection Association. Ada tiga standar emas yang menjadi acuan utama kita, yaitu yang pertama NFPA 75,
yang merupakan standar khusus untuk perlindungan peralatan pemrosesan informasi elektronik. Regulasi ini mencakup aturan bagaimana ruang server didesain, material bangunan apa saja yang boleh digunakan, hingga sistem deteksi apa saja yang wajib dipasang. Yang kedua, NFPA 72, yaitu Kode Nasional Alarm Kebakaran dan Pemberitahuan. Standar ini mengatur secara ketat bagaimana instalasi pengujian dan pemeliharaan sistem alarm kebakaran dilakukan agar tidak terjadi false alarm. Yang terakhir, NFPA 2001, standar khusus untuk sistem pemadaman api dengan agen bersih. Di sinilah aturan ini ditempatkan aturan penempatan tabung, kalkulasi volume gas FM 200, NOVEX 1230 atau sistem inert gas diatur secara matematis demi keamanan optimal. Selanjutnya, metrik dampak global. Mengapa investasi pada proteksi kebakaran ini begitu mendesak? Karena kegagalan sistem kebakaran di lingkungan IT ini tidak hanya berdampak pada kerusakan teknis lokal, melainkan membawa kehancuran finansial dan reputasi yang sangat besar. Yang pertama, $9.000 kerugian per menit. Berdasarkan data global, ini adalah rata-rata biaya kerugian operasional akibat downtime pusat data saat terjadi outage yang tidak direncanakan. Yang kedua, ada 24/7 kebutuhan ketersediaan. Infrastruktur digital modern menuntut standar ketersediaan penuh tanpa toleransi kegagalan sekecil apapun. Dan yang terakhir, 100% SLA ditaruhan. Jika sistem down akibat kebakaran, perusahaan menghadapi risiko penalti finansial penuh karena gagal memenuhi Service Level Agreement atau SLA kepada klien global mereka. Lebih dari itu, kerugian permanen pada integritas data penting serta hilangnya kepercayaan dari investor adalah sebuah dampak panjang yang sering kali mustahil untuk dipulihkan. Selanjutnya, slide ke-8 yaitu mitigasi strategis untuk lab IT. Sebagai solusi, kami menawarkan pendekatan proteksi berlapis yang menjadi kunci utama dalam memastikan perlindungan maksimal bagi aset digital maupun personel di laboratorium IT. Mitigasi ini ditopang oleh 4 pilar strategis yang bekerja secara sinergis. Yang pertama, deteksi dini atau early detection, yang berfungsi memberikan waktu respons secepat mungkin sebelum api besar. Yang kedua, zoning kabel atau kabel zoning, yaitu memisahkan jalur kabel secara teratur untuk mencegah eskalasi rambatan api. Yang ketiga, audit berkala atau regular audits, melakukan pemeriksaan rutin untuk mengidentifikasi titik lemah atau komponen yang mengalami malfungsi sejak awal. Dan yang keempat, redundansi geo atau georedundancy. Ini memastikan kelangsungan operasi data tetap aman di lokasi berbeda jika lab fisik utama mengalami insiden. Dan yang terakhir yaitu penutup dan pesan. Pada penutup presentasi kami hari ini ada satu pesan yang ingin kami tekankan pada rekan-rekan semua. Keamanan kebakaran di laboratorium IT ini bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi tentang menjaga integritas informasi yang ada di dalamnya. Eh, Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.